Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Perkenalkan, nama saya Santile Nuselawati Lete dengan NIM 13201348 dari kelas 3C Jurusan Administrasi Niaga Program Studi Administrasi Bisnis Terapan. Pada video kali ini saya akan membahas tugas yang akuntansi mengenai pengaruh volatilitas penjualan, volatilitas arus kas operasi, dan hutang terhadap persistensi laba. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki potensi sangat besar untuk mengembangkan hasil dari alam untuk produk pertanian. Di sektor pertanian menghasilkan seperti palawija, sawit, padi, kedelai, kacang tanah, dan lain sebagainya. Berinvestasi di perusahaan sektor pertanian akan memiliki risiko yang cukup besar karena dapat diketahui bahwa Indonesia merupakan negara rawan bencana alam. Terdapat dua iklim yang berbeda, yaitu iklim panas dan iklim hujan, sehingga akan berpengaruh terhadap hasil panen tersebut. Jika hasil panen memiliki kualitas yang buruk, maka akan mempengaruhi kelangkaan bahan baku yang akan dijual oleh perusahaan tersebut, sehingga penjualan akan mengalami penurunan. Jika terjadi penurunan penjualan, maka akan mempengaruhi laba dari perusahaan tersebut. Penjelasan di atas merupakan faktor eksternal dari upaya perusahaan dalam mempertahankan labanya. Hasil penelitian Fanani 2010 menyatakan bahwa terjadi korelasi yang signifikan antara volatilitas penjualan dengan persistensi laba. Sedangkan Sulastri 2014 menyatakan tidak terjadi korelasi yang signifikan antara volatilitas penjualan dengan persistensi laba, sehingga terdapat perbedaan hasil antara penelitian Fanani 2010 dan Sulastri 2014. Persistensi laba dapat dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu volatilitas arus kas operasi. Variabel ini diadopsi dari Deco dan Dives 2002 dan Fanani 2014. Angka arus kas operasi akan berbeda-beda setiap periodenya sesuai kebutuhan perusahaan, sehingga nilai akan sulit untuk diprediksi. Jika perubahan nilai volatilitas arus kas operasi sangat signifikan dalam waktu yang singkat, maka dapat diindikasi bahwa nilai arus kas operasi terjadi kesalahan pencatatan dalam laporan keuangan, sehingga hal ini akan mempengaruhi perusahaan dalam mempertahankan labanya. Hasil penelitian oleh Kusuma Sudiarjo 2014 menyatakan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara volatilitas arus kas operasi dengan persistensi laba. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sulastri 2014 menyatakan bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan antara volatilitas arus kas operasi dengan persistensi laba. Berdasarkan perbedaan tersebut, penulis akan melakukan penelitian kembali pada variabel tersebut. Hutang juga termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi persistensi laba. Hutang diadopsi dari Linawati 2015 dan Fanani 2010. Hutang merupakan pinjaman perusahaan untuk dijadikan modal usaha, baik dengan meningkatkan usaha atau memulai suatu usaha, sehingga besarnya hutang akan mendorong pihak perusahaan untuk meningkatkan usahanya agar lebih maju guna mendapatkan pandangan yang baik di mata investor ataupun auditor. Hasil penelitian oleh Putri dan Supatmi 2016 bahwa terjadi korelasi yang signifikan antara hutang dengan persistensi laba. Sedangkan Saada, Fadila, dan Nurhayati 2017 bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan antara hutang dengan persistensi laba. Dari perbedaan hasil tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian ulang untuk membuktikan korelasi antara hutang dengan persistensi laba. Berdasarkan data yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia pada tabel 1.1 diketahui bahwa 4 perusahaan sektor pertanian periode 2016 sampai periode 2018 mengalami fluktuasi laba dan mencerminkan indikasi ketidakpersistenan pada laba perusahaan. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa laba perusahaan tidak stabil setiap tahunnya. Perusahaan memperoleh angka laba yang tinggi pada tahun tertentu, tetapi tahun berikutnya menurun atau sebaliknya. Laba menjadi elemen yang cukup luas untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut, serta informasi laba menjadi tolak ukur keberhasilan suatu perusahaan. Sehingga penelitian ini perlu dilakukan.
karena persistensi laba dapat digunakan untuk dapat melihat perusahaan dalam mempertahankan labanya, serta dapat membantu memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan tersebut. Artikel ini berbeda dengan artikel terdahulu. Perbedaan terletak pada objek dan tahun penelitiannya. Jika penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan objek perusahaan manufaktur, tetapi penelitian ini menggunakan objek perusahaan yang bergerak pada sektor pertanian. Tahun penelitian pada artikel ini menggunakan 10 tahun, sedangkan artikel terdahulu menggunakan tahun penelitian kurang dari 10 tahun. Pada artikel ini terdapat rumusan masalah, yaitu apakah volatilitas penjualan, volatilitas arus kas koperasi, dan hutang memiliki pengaruh terhadap persistensi laba. Tujuan penelitian ini digunakan untuk mencari bukti empiris pengaruh volatilitas penjualan, volatilitas arus kas, dan hutang terhadap persistensi laba. Yang berikutnya, landasan teori. Teori sinyal informasi merupakan unsur penting yang dibutuhkan oleh pihak investor untuk mengetahui kondisi perusahaan. Teori yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian adalah teori sinyal. Ross 1977 menyatakan ada dua bentuk informasi yang akan diberikan oleh pihak perusahaan, yaitu informasi yang memiliki sinyal baik dan informasi yang memiliki sinyal yang buruk. Informasi diberikan untuk melihat kondisi perusahaan di masa depan memiliki prospek yang baik atau buruk. Persistensi laba digunakan untuk mengetahui laba yang dimiliki suatu perusahaan merupakan laba yang persisten. Menurut Penman 2001, Dewi dan Putri 2015 menyatakan bahwa laba yang persisten adalah laba yang setiap periodenya tidak mengalami perubahan yang signifikan atau labanya stabil, sehingga dapat membantu pihak yang membutuhkan informasi perusahaan dalam mengambil keputusan. Laba yang stabil dapat memberikan informasi sinyal yang baik atau good news, sedangkan laba yang tidak stabil dapat memberikan informasi sinyal yang buruk atau bad news. Persistensi laba dapat dipengaruhi oleh volatilitas penjualan menurut Deiko dan Diko 2002, Indra 2014. Volatilitas penjualan merupakan nilai penjualan yang mengalami perubahan baik, meningkat maupun menurun. Berdasarkan teori sinyal variabel, volatilitas penjualan dapat memberikan informasi kepada pihak internal atau eksternal perusahaan. Informasi yang diberikan berupa naik atau turunnya nilai penjualan setiap periode. Informasi dapat membantu pihak investor dalam mengambil sebuah keputusan, karena hasil penjualan perusahaan akan mempengaruhi jumlah laba yang akan diperoleh, sehingga persistensi laba yang tinggi akan menunjukkan volatilitas penjualan yang rendah. Maka informasi memiliki sinyal baik good news, sedangkan persistensi laba yang rendah akan menunjukkan volatilitas penjualan yang tinggi. Maka informasi memiliki sinyal buruk atau bad news. Pengaruh volatilitas penjualan terhadap persistensi laba. Berdasarkan teori sinyal Ross 1977, variabel volatilitas penjualan dapat memberikan informasi kepada pihak investor mengenai banyaknya penjualan dalam suatu periode. Jika informasi volatilitas penjualan pada perusahaan terjadi perubahan yang sangat signifikan setiap periodenya, maka hal ini dapat diidentifikasi bahwa terjadi kesalahan estimasi pada nilai penjualan yang tidak menunjukkan nilai penjualan yang sebenarnya, sehingga persistensi laba akan turun. Penjualan dapat dijadikan sebagai sumber utama memperoleh laba suatu perusahaan. Pengaruh volatilitas arus kas koperasi terhadap persistensi laba. Berdasarkan teori sinyal Ross 1977, variabel volatilitas arus kas operasi memberikan sinyal berupa kondisi arus kas operasi setiap periode, karena keluar atau masuknya kas akan mempengaruhi laba perusahaan tersebut. Jika terjadi perubahan yang signifikan dalam waktu yang singkat pada nilai arus kas operasi perusahaan, maka dapat indikasi bahwa terjadi kesalahan dalam pencatatan. Informasi yang diberikan sinyal buruk karena arus kas operasi tidak menunjukkan keadaan sebenarnya, maka hal ini akan mempengaruhi persistensi laba perusahaan tersebut. Ikatan Akuntansi Indonesia 1994 menyebutkan bahwa arus kas merupakan kegiatan yang berupa keluar masuknya kas dalam suatu perusahaan.
Kegiatan keluar dan masuknya kas suatu perusahaan dapat menghasilkan laba. Persistensi laba suatu perusahaan dapat dilihat melalui arus kas operasi setiap periodenya. Akan tetapi, nilai yang dibutuhkan ialah nilai yang stabil dan tidak mengalami perubahan yang dapat signifikan, sehingga akan mudah untuk memprediksi laba di masa depan. Yang berikut metode penelitian. Data yang digunakan adalah data laporan keuangan yang dapat dihitung dalam bentuk angka. Laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sektor pertanian terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009 sampai 2018. Data dalam penelitian ini menggunakan data yang telah dipublikasi oleh pihak perusahaan. Data diperoleh dari website perusahaan terdaftar di sektor pertanian. Populasi pada penelitian ini adalah 21 perusahaan di sektor pertanian terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2018. Kemudian dilakukan penyaringan untuk memperoleh sampel dengan teknik berdasarkan kriteria tertentu. Persif sampling, ada kriteria yang harus dipenuhi untuk memperoleh sampel, yaitu 1. Perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2018. Yang kedua, perusahaan mencantumkan data laporan sesuai variabel. Yang ketiga, laporan keuangan perusahaan disajikan dengan mata uang rupiah. Dan yang keempat, perusahaan tidak mengalami kerugian selama masa penelitian. Berdasarkan hasil penyaringan sampel, diperoleh sebanyak 4 perusahaan yang telah memenuhi kriteria untuk menjadi sampel. Kesimpulannya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pertama, volatilitas penjualan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap persistensi laba. Kedua, volatilitas arus kas operasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap persistensi laba. Yang ketiga, hutang berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap persistensi laba. Berdasarkan hasil kesimpulan pada penelitian ini, dapat diajukan saran kepada pihak manajemen untuk mengawasi nilai penjualan perusahaan agar tidak terjadi perubahan secara signifikan dalam kurun waktu yang sangat singkat, dan menghindari adanya kesalahan pencatatan atau manipulasi pada nilai penjualan perusahaan. Pihak manajemen diharapkan untuk mengendalikan penggunaan hutang agar kondisi keuangan perusahaan tetap stabil dan dapat membiayai kegiatan perusahaan, karena investor akan memiliki pandangan positif selaras dengan meningkatnya persistensi laba perusahaan tersebut, sehingga akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan tersebut.